Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak TP Rahmat selaku founder Triputra Group, Bapak Hadi Kasim selaku Presiden Director of Triputra Group, Bapak Ibu Board of Directors Subholding dan Subcompany Triputra Group, Bapak Immanuel Adi selaku Chief of CACM of Triputra Group, Bapak Ibu Juri Triputra Improvement Forum ke-17, PIC Management Improvement Subco Triputra Group, serta Bapak Ibu undangan sekalian. Kami ucapkan selamat datang dalam opening ceremony Triputra Improvement Forum ke-17 dengan tema Maturity and Infinity. Perkenalkan, nama saya Ifu dan rekan saya Cynthia yang akan memandu acara opening ceremony TIF 17 pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Janji Insan Triputra merupakan guiding values bagi kita Insan Triputra dalam berkarya dan menjalani hidup kita sebagai pribadi. Mari kita nyatakan janji Insan Triputra secara bersama-sama. Bersama keluarga besar Triputra Group, saya berjanji untuk menjalani hidup dengan transparan dan jujur, untuk menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun, untuk menempatkan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia di atas kepentingan pribadi, untuk menjadi pribadi yang rendah hati, membuka diri, dan terus memperbaiki diri. Janji ini saya nyatakan dengan tulus dan sepenuh hati kepada diri sendiri, keluarga, perusahaan, Indonesia tercinta, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lagu Tanah Airku yang sudah kita kenal dengan baik menjadi pengingat bagi kita semua mengenai reason of being dari Triputra Group yang ada dari Indonesia, oleh Indonesia, dan untuk Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Tanah airku
Improvement Forum merupakan event untuk para insan Triputra menunjukkan improvement terbaik mereka, yang nantinya bukan hanya akan bermanfaat bagi perusahaan, tetapi perusahaan juga akan memberikan reward kepada insan Triputra yang telah ikut berpartisipasi. Selanjutnya, akan ada beberapa pemaparan terkait kegiatan yang akan diwakilkan oleh penyelenggara TIF ke-17 ini, yaitu perwakilan dari Pako Group dan Anugerah Mortar Abadi. Bagi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai TIF 17 dapat langsung mengajukan pertanyaan via kolom chat Zoom dengan mencantumkan alamat email dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Yang pertama, mari kita dengarkan opening speech dari Bapak Rizky Wijaya selaku Ketua TIF ke-17. Kepada Bapak Rizky Wijaya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak T.P. Rahmat selaku founder Triputra Group, Bapak Hadi Kasim selaku Presiden Direktur Triputra Group, jajaran BOD Triputra Group, seluruh CEO dan BOD Sabko Triputra Group, serta segenap insan Triputra yang luar biasa. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan acara pembukaan TIF yang ke-17. Sudah 2 tahun kita menjalankan konvensi secara online. Dengan kondisi pandemi yang dari hari ke hari semakin membaik, akhirnya TIF tahun ini diselenggarakan dengan cara yang sedikit berbeda. Diawali dengan acara pembukaan hari ini sebelum penjuriannya berlangsung. Kemudian penjuriannya sendiri akan dijalankan secara yang sebelumnya full online, akan dijalankan dengan hibrid. Diawali dengan penjurian online, terus nanti ada beberapa peserta atau finalis yang akan dijurikan secara live. Diikuti dengan tumbuhnya satu kriteria baru, yang sebelumnya hanya ada 8 kriteria improvement. Di tahun ini kita ada satu tambahan kriteria baru, yaitu untuk improvement non-operation. Nah, penjelasan detailnya mengenai penjurian selanjutnya akan dijelaskan oleh tim juri di presentasi selanjutnya. Yang kedua, secara konsep awarding yang sebelumnya full online juga, tahun ini kita selenggarakan secara live kembali, alhamdulillah, tapi sangat terbatas. Secara venue hanya kita batasi 50% dari kapasitasnya. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan secara detail juga akan dijelaskan sama tim acara di presentasi selanjutnya. Untuk tagline acara TIF yang ke-17 kali ini kita mengambil tema Maturity and Infinity. Maturity. Harapannya melalui TIF kali ini kita bisa menjadi individu-individu ataupun Sabko yang mampu merefleksikan seberapa jauh tingkat kedewasaan kita dalam menjalankan aktivitas improvement. Dari tahun ke tahun kita bersama tumbuh kuat, kita saling belajar dan menciptakan semangat yang luar biasa untuk mencapai yang terbaik. Sedangkan di Infinity, insight yang ingin kita sampaikan bahwa kedepannya terbentang kemungkinan yang tidak terbatas. Dengan fondasi yang bersama-sama telah kita bangun selama ini, ayo kita tempatkan segala upaya, mimpi, kompetensi, dan kebersamaan ini ke tempat yang lebih tinggi lagi, agar Triputra Group menjadi lebih besar, lebih tangguh, dan lebih berkontribusi sampai 1000 tahun lamanya. Nah, untuk mewakilin semangat Maturity dan Infinity tadi, logo TIF 17 bentuknya adalah seperti ini, dan secara rundown, secara garis besarnya kita awali dengan pre-event beberapa waktu yang lalu, kemudian opening secara resmi hari ini di tanggal 3 Agustus, kemudian diikuti dengan penjurian online, dilanjutkan dengan penjurian lapangan untuk beberapa finalis, dan awarding sebagai finalnya akan ada di tanggal 15 Oktober nanti. Harapannya, ayo start hari ini, aktivitas TIF sudah dimulain. Ayo kita persiapkan tim kita lebih
baik lagi, ayo kita berikan yang terbaik, kita berikan dukungan yang luar biasa, ayo kita bersama terus belajar, kuatkan kompetensi, ayo tingkatkan sinergi untuk terus tumbuh. Jadikan Triputra sekali lagi semakin tangguh sampai 1000 tahun lamanya. Akhir kata, sekian pembukaan dari kami, terima kasih, ayo tumbuh bersama, salam improvement. Baik, terima kasih Pak Rizky atas opening speech-nya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizky dari opening speech-nya, mari kita tumbuh dan berkembang bersama Triputra agar terus berkembang, tangguh dan berjaya sampai 1000 tahun lamanya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan terkait kegiatan dari Pak Yeremia Dwi Haryanto selaku Ketua Acara TIF 17. Kepada Bapak Yeremia, dipersilahkan. Selamat pagi yang terhormat Bapak TP Rahmat selaku founder Triputra Group, Bapak Hadi Kasim selaku Presiden Direktur Triputra Group, Bapak Ibu BOD Triputra Group, Bapak Ibu CEO dan BOD Subco Triputra Group, Bapak Ibu Insan Triputra yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara opening ceremony dan technical meeting Triputra Improvement Forum ke-17. Izinkan kami dari panitia untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Triputra Improvement Forum ke-17 ini akan diadakan pada tanggal 15 Oktober 2022 di Ciputra Art Planner, Jalan Profesor Dr. Satrio Kavling 35, Ciputra World, Retail Podium level 11-13, Kuningan, Jakarta Selatan. Kapasitas untuk tempatnya sendiri adalah 1.141 orang. Dikarenakan kondisi COVID yang masih belum selesai, maka jumlah undangan dibatasi 750 orang. Dan dikarenakan situasi pandemi, oleh karena itu kami menerapkan protokol kesehatan yang tetap harus dipenuhi oleh setiap undangan yang hadir di Ciputra Art Planner. Setiap undangan yang hadir diwajibkan untuk melakukan swab antigen mandiri sebelum hari H. Kami juga menyediakan layanan antigen di tempat untuk Bapak Ibu yang dari luar kota atau yang belum sempat melakukan antigen di hari sebelumnya. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam ruangan acara. Untuk minuman akan kami sediakan di depan pintu masuk acara. Dan untuk makanan dapat diambil setelah acara selesai dan dapat dibawa pulang. Undangan akan ditujukan kepada BOD Triputra Group, CEO dan BOD Subco, Manajemen Improvement, perwakilan finalis TIF ke-17, dan undangan yang lain dapat ditentukan oleh masing-masing Subco. Undangan akan dibedakan menjadi dua, yaitu untuk BOD dan juga untuk peserta. Dan undangan untuk peserta nanti akan kami berikan warna untuk penempatan tempat duduk. Mohon agar dapat duduk di tempat yang telah ditentukan. Acaranya sendiri akan dimulai pada pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Mohon bantuannya agar Bapak, Ibu, dan undangan bisa hadir paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai. Acara Triputra Improvement Forum ke-17 ini diadakan bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Triputra Group ke-24. Untuk teman-teman insan Triputra yang tidak bisa hadir di Art Planner, kami juga menyediakan link Zoom dan juga YouTube yang dapat diakses pada hari H. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa kemeriahan menyambut Triputra Improvement Forum ke-17 ini sudah dimulai pada bulan Juni dengan adanya kuis yang kami upload di Instagram resmi Triputra Improvement Forum, Instagram Triputra Group, dan juga Instagram resmi dari setiap Subco. Kami harapkan dari setiap Subco dapat berpartisipasi untuk mengikuti dan memeriahkannya. Selain itu, untuk manajemen improvement yang membernya atau perusahaan yang paling aktif berpartisipasi dalam acara ini akan mendapatkan hadiah. Tema acara yang kami bawa untuk Triputra Improvement Forum ke-17 ini adalah mengusung tema kontemporer Indonesia, di mana kami memadukan unsur tradisional Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai luhur, dengan Indonesia modern yang penuh dengan semangat dan antusias untuk berubah dan berkembang menjadi yang terbaik. Menurut kami, ini sejalan dengan semangat Triputra Improvement Forum ini untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan dengan memadukan DNA Triputra sebagai dasar yang kuat dengan kemajuan teknologi dan modernisasi.
Semuanya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu membawa Triputra Group menjadi perusahaan yang terbaik bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia dan dunia. Untuk Triputra Improvement Forum ke-17 ini, kami juga menyediakan booth untuk pameran. Kami menyediakan booth dengan ukuran 3x3 dan jumlah booth sendiri sangat terbatas, yaitu hanya 8 booth saja. Untuk loading barang dan pengaturan booth pameran dapat dilakukan H-1 sebelum acara berlangsung. Untuk seragam, kami akan membagikan 3 seragam untuk BOD, peserta, panitia dan juga dewan juri. Pembagian seragam akan diterima oleh setiap Sabko paling lambat H-2. Demikian rangkaian acara yang dapat kami sampaikan pada acara Triputra Improvement Forum ke-17 nanti. Bila ada pertanyaan, kami akan memberikan kesempatan pada sesi tanya jawab. Dan kami juga memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya lebih lanjut melalui email di bawah ini. ivan.rahmanto@pakoakwina.com. Dan untuk Sabko yang ingin menggunakan booth dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi email di bawah ini atas nama antoni.chandra@pakoakwina.com. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam improvement. Terima kasih Bapak Yeremia atas pemaparannya. Diingatkan kembali untuk para tamu undangan TIF ke-17 dapat hadir tepat waktu pukul 7 pagi pada tanggal 15 Oktober 2022 yang bertepat di Ciputra Artpreneur. Dan dihimbau juga untuk para tamu undangan agar dapat melakukan antigen secara mandiri H-1 sebelum acara berlangsung. Dan kami juga menyediakan pelayanan antigen secara on-site untuk para tamu undangan dari luar kota atau untuk para tamu undangan yang tidak sempat melakukan antigen secara mandiri sebelumnya. Acara TIF 17 ini diawali dengan penjurian lapangan yang akan berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan September. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Nora Yuwanita selaku Ketua Juri TIF 17. Untuk Ibu Nora Yuwanita, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Nora Yuwanita, Ketua Juri TIF ke-17 tahun 2022. Saya akan menjelaskan tata cara dan ketentuan penjurian hybrid pada TIF ke-17 ini dengan tambahan kategori non-operation. Tata cara penjurian. Berikut alur proses penjurian TIF ke-17 secara hybrid akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu operation dan non-operation. Pada kategori operation akan dilakukan penjurian online oleh juri eksternal dan COPD untuk terpilih 5 besar per masing-masing metode improvement. Kemudian dilakukan penjurian offline oleh juri internal dan COPD di area improvement di mana aktivitas tersebut dilakukan. Pada kategori non-operation akan diseleksi risalah menjadi 20 besar risalah dengan catatan jumlah risalah terpilih masih dapat mengalami perubahan. Penjurian dilakukan secara online oleh juri corporate Triputra dan juri internal subholding. Untuk selanjutnya, juara akan diumumkan pada konvensi TIF ke-17. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjurian online. Yang pertama, join ke dalam meeting room. Yang berhak join adalah COPD, juri eksternal, peserta, dan perwakilan manajemen dari subhall yang dijurikan. Dengan jumlah peserta dan perwakilan manajemen maksimal adalah 15 orang. Juri dan peserta harap telah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan didukung dengan internet yang memadai dan stabil. Pada saat Genba virtual, harap dipersiapkan kamera dengan resolusi tinggi dan koneksi internet yang stabil. Apabila terdapat keadaan force majeure seperti bencana alam, hujan, ataupun tidak ada sinyal internet, maka peserta wajib mengirimkan video timestamp kondisi improvement pada hari penjurian atau maksimal H+1 penjurian. Dan untuk poin penilaian, revisi risalah dikirimkan maksimal H+5 hari kerja setelah penjurian. Berikut rundown penjurian online dengan durasi total 60 menit. Yang pertama, opening 10 menit dengan protokoler hanya penjurian pertama kali di subholding tersebut. Presentasi untuk kategori operation dengan durasi 20 menit untuk improvement group dan 15 menit untuk improvement individu. Untuk kategori non-operation, durasinya adalah 20 menit.
Genba virtual khusus operation dan tanya jawab durasinya adalah 20 menit, serta tanya jawab untuk non-operation 30 menit. Untuk closing diberikan durasi 5 menit, yakni closing dari manajemen dan summary dari juri. Selanjutnya, tata cara penjurian offline khusus untuk kategori operation. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan penjurian lapangan, yakni juri dan peserta sudah mempersiapkan kelengkapan penjurian. Kemudian, koordinator juri memastikan pada saat Genba jika area yang dikunjungi sesuai dengan tema dan catatan BAP penjurian. Revisi risalah dikirimkan H+5 hari kerja setelah penjurian. Selanjutnya, untuk risalah yang harus disubmit pada kategori operation dengan format file PDF menggunakan kaidah PDCA atau Delta atau problem solving dan dilengkapi dengan A3 report. Sedangkan untuk kategori non-operation dengan format file PDF disusun dengan format SIRI, Strategic Initiative Result dan Insight. Saya akan menjelaskan sistem penilaian. Penilaian diambil dari 2 jenis. Penilaian yaitu makalah atau risalah yang dikirimkan, serta hasil penjurian lapangan atau asesmen atau presentasi. Faktor-faktor yang akan dinilai yaitu aktivitas manajemen, aktivitas improvement, risalah yang dikirimkan, lalu teknik penyampaian dan presentasi. Proses asesmen atau penjurian hybrid dilaksanakan dengan analisa risalah dan data-data pendukung oleh juri, presentasi oleh peserta, tanya jawab, konfirmasi dengan kriteria yang digunakan, kemudian docking untuk penentuan 5 besar. Selanjutnya, khusus untuk operation ke tahap penjurian offline untuk dicek kondisi di lapangan. Untuk kategori TIF ke-17 tahun 2022 ini terdapat 7 kategori improvement operation yang dijurikan dengan tambahan kategori improvement non-operation. Kriteria penilaian pada penjurian TIF ke-17 pada kategori operation dengan total bobot 100%, sedangkan khusus untuk teks total bobot 94% dengan tambahan 6% dari penilaian manajemen. Kriteria penilaian pada kategori non-operation dengan format presentasi yang digunakan adalah SIRI, Strategic Initiative Result dan Insight. Terdapat 2 aspek yang akan dinilai, yaitu risalah 80% dan presentasi 20%. Berikut jadwal penjurian operation. Pengumpulan risalah pada tanggal 3 Agustus, pleno juri pada tanggal 5 Agustus, penjurian online pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 19 Agustus, pengumuman 5 besar pada tanggal 25 Agustus, penjurian offline 5 besar masing-masing kategori pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 23 September, final hasil penjurian offline pada tanggal 30 September, dan pelaksanaan event TIF ke-17 tahun 2022 pada tanggal 15 Oktober. Selanjutnya, jadwal penjurian untuk kategori non-operation. Pengumpulan risalah pada tanggal 10 Agustus, seleksi risalah dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus, kemudian pengumuman presentasi online pada tanggal 25 Agustus, penjurian online dilakukan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 23 September, kemudian final hasil penjurian online pada tanggal 30 September, dan pelaksanaan event TIF 17 tahun 2022 pada tanggal 15 Oktober. Demikian penjelasan dari saya. Pada tahun ini dengan adanya penambahan kategori baru yaitu non-operation, kami akan melihat seperti apa proses pelaksanaan penjurian di lapangan dan poin-poin apa saja yang nantinya bisa kami improve untuk penjurian di tahun-tahun yang akan datang. Demikian penjelasan dari saya untuk tata cara dan ketentuan penjurian pada TIF ke-17 tahun 2022 ini. Terima kasih dan semangat improvement. Baik, terima kasih Bu Nora Yuanita atas pemaparannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Immanuel Adi selaku Chief of CHCM Triputra Group. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Saya menyebut beberapa nama, mohon maaf kalau nggak semua karena ada 232, tapi ada Pak Aryo, Pak Kris, Pak Ir, Budian, Pak Daniel, Pak Chunliang, Pak Yo. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya sehat. Saya nggak akan berpanjang-panjang, cuma pengen menceritakan sedikit mengenai kenapa kok kategori baru yang non-operation itu muncul. Jadi kalau bicara sejarah, saya ingat saya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, kita itu di HC, khususnya di Human Capital, itu bikin ide untuk bikin semacam
kesempatan supaya anak-anak di human capital itu bisa berkreasi, bisa melakukan improvement dan melakukan inisiatif-inisiatif yang dalam lingkupnya. Namanya FIST, Festival Ide Insan Triputra gitu. Dan itu dirasa baik, selain untuk memberikan ruang kepada teman-teman yang kebetulan di HC pada waktu itu, juga untuk mengamati mana talenta-talenta yang muda, yang bagus-bagus, yang mungkin kedepannya bisa kita groom lebih lanjut gitu. Dan kemudian tahun ini kita pikir sudah saatnya juga untuk FIST ini dimasukkan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari TIF. Dan tujuannya pun diperluas, memberikan ruang untuk melakukan improvement bagi teman-teman yang kebetulan diamanatkan di posisi-posisi yang non-operation gitu. Yang saya paham kadang secara teknik, metodologi juga penguasaannya masih kurang atau membuat sesuatu yang mungkin cara penyampaiannya dan seterusnya itu mungkin jadi lebih casual dan seterusnya. Nah, untuk inisiatif dan kesempatan seperti itulah kategori yang non-operation yang tadi Nora sampaikan itu dimunculkan dan diperlebar, nggak hanya buat teman-teman di HC, tetapi teman-teman yang lain yang bekerja di luar area operation. Saya sangat berharap bahwa kategori ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya satu, ya kita belajar bersama mengenai bagaimana caranya menemukan ide dan kemudian melakukan sebuah tindakan yang tujuannya adalah untuk kebaikan buat perusahaan. Terus yang kedua, ya yang tadi saya sampaikan, barangkali ini bisa menjadi semacam wahana atau tempat untuk bisa talent scouting, bisa milih, mendeteksi anak-anak muda yang potensial dan punya ide-ide yang brilian gitu. Jadi niatnya seperti itu. Saya paham dibandingkan dengan kategori yang operation, metode dan seterusnya mungkin sudah lebih established, tetapi we'll see apa yang nanti ke depan. Tadi Bu Nora juga sudah sampaikan apa yang mungkin ke depan bisa kita improve terkait metode dan seterusnya. Jadi saya menginvite sekali lagi teman-teman di Subco, di seluruh Subco yang non-operation untuk mengikuti ini. Menang atau kalah bukan satu-satunya tujuan menurut saya, tetapi belajar melatih diri untuk menuangkan ide menjadi perubahan yang betul-betul bisa bermanfaat buat perusahaan, itu yang lebih penting buat kita. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu, teman-teman, semoga bagian baru ini bisa tergabung dengan manis dan melengkapi TIF secara keseluruhan, dan semoga partisipasi dari teman-teman banyak sehingga eventnya jadi lebih seru dan lebih bervariasi. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ditunggu keterlibatannya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak Immanuel Adi atas pemaparannya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan ada sesi tanya-jawab perihal agenda TIF mendatang yang telah dipaparkan sebelumnya. Kepada Bapak Ibu perwakilan dari Panitia TIF ke-17, kami persilahkan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah menghadiri acara pembukaan hari ini. Hari ini kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak dan Ibu semua melalui forum
chatnya. Jadi ada beberapa yang coba kita jawab langsung hari ini. Tapi jika ada nanti yang pertanyaan yang mungkin belum sempat kita balas, nanti balasannya akan kita sampaikan secara email ataupun melalui chat kepada Bapak dan Ibu yang bertanya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang coba kita list terkait prokes, bagaimana jika hasil antigen peserta yang diundang adalah positif, baik antigen di luar ataupun di tempat gitu ya. Nah, untuk yang positif di luar, kami harap tidak hadir ya, pasti kita larang untuk hadir di venue, tapi kalaupun di tempat nanti ada ditemukan positif, untuk ruang karantina dan proses trackingnya ataupun evakuasinya sudah kita siapkan juga. Jadi tempat untuk pengecekannya, terus kemudian metode untuk karantinanya selama menunggu dan saat dinyatakan positif, mekanismenya sudah kita siapkan. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, disampaikan sama Pak Ire, silahkan Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ada pertanyaan kedua dari teman-teman semua. Kapan dan kepada siapa undangan yang akan dikirimkan? Jadi nanti kami akan mengirimkan undangan seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin sekitar H-2 kami akan sudah sampai di tempat Bapak Ibu. Kemudian untuk siapa undangan yang diharapkan hadir itu dari CEO dan BOD Sapko juga. Kemudian dari manajemen improvement, dan juga dari teman-teman yang berpartisipasi di acara TIF ini. Itu yang kami harapkan untuk bisa hadir. Selain itu nanti siapa yang akan hadir bisa ditentukan juga dari masing-masing Sapko. Jadi bisa dipilih sendiri, kami akan berikan beberapa undangan. Selain yang sudah disebutkan, teman-teman dari setiap Sapko boleh menentukan sendiri siapa yang hadir di Artpreneur, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ire. Nanti bagaimana kuantitinya dari setiap masing-masing Sapko kita sesuaikan dengan kepesertaannya nanti. Nah, terus kemudian ada beberapa tambahan informasi dari Bu Nora mengenai pertanyaan ataupun detail dari penjurian. Silahkan Bu Nora. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Saat ini belum ada pertanyaan yang masuk terkait penjurian. Namun apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk langsung mengirimkan pertanyaan ke email Bapak Indra Nur atau Ketua Juri ataupun ke admin COP. Dan kemudian pada tanggal 5 Agustus nanti akan ada lebih detailnya lagi untuk rapat pleno penjurian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nora. Jadi jika ada pertanyaan kembali tentang detail mengenai penjurian, bisa menghubungin Pak Indra ataupun Bu Nora secara langsung. Terus kemudian di tanggal 5 nanti akan ada pleno dari teman-teman juri ya. Harapannya di situ nanti detail dari setiap kriteria ataupun mekanismenya akan lebih jelas lagi dan tersampaikan ke MI-nya masing-masing dari masing-masing Sapko ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sekian sesi untuk menjawab pertanyaan kali ini. Sekali lagi, jika ada pertanyaan mengenai detail acara atau mungkin mengenai booth-nya di sana, terus bagaimana undangannya, kostum dan sebagainya, kami dari panitia sekali lagi benar-benar terbuka. Silahkan menghubungi kami jika ada bantuan yang bisa kita bantu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Harapannya penjurian mulai bisa berlangsung dan berjalan cukup lancar. Terima kasih, salam improvement. Baik, terima kasih Bapak Rizky, Bapak Yere, dan Ibu Nora selaku perwakilan dari Panitia TIF ke-17 yang sudah menjawab pertanyaan pada sesi tanya jawab. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab kali ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi atau pertanyaannya belum sempat terjawab pada sesi kali ini, akan dijawab melalui email yang Bapak Ibu sudah cantumkan pada kolom chat via Zoom.
Kita telah sampai di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pembukaan Triputra Improvement Forum ke-17 dengan tema Maturity and Infinity yang akan diwakilkan oleh Ibu Dian Eka Hartiningsih selaku Vice President Director of Pako Group, Bapak Chun Liang selaku Presiden Director of AMA. Kepada Ibu Dian Eka dan Bapak Chun Liang dipersilahkan. Telah hadir di antara kita bersama Ibu Dian Eka dan juga Bapak Chun Liang. Di hadapan Bapak dan Ibu akan ada tombol digital, di mana nantinya Bapak Ibu dapat meletakkan tangannya sesuai dengan tombol untuk meresmikan pembukaan TIF ke-17 ini. Dengan dilandasi integriti dan etik. Semangat untuk selalu excellent. Bersama saling menunjukkan compassion. Disertai dengan hati yang penuh rasa humility. Maka acara TIF 17 ini kami buka. Hitungan bersama 3, 2, 1. Terima kasih kepada Ibu Dian Eka dan Bapak Chun Liang. Dengan ini Triputra Improvement Forum ke-17 resmi dibuka. Sebelum menutup acara opening ceremony pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama closing speech dari Bapak Hadi Kasim selaku Presiden Director of Triputra Group. Kepada Bapak Hadi Kasim, dipersilahkan. Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasihi dan banggakan, seluruh insan Triputra dimanapun juga berada di seluruh Indonesia dan mungkin juga sedang di luar Indonesia. Salam sejahtera, salam sehat, dan selalu menjadi yang lebih baik. 1 tahun lagi sudah tambah, akhirnya bulan Oktober kembali datang. Kembali kita punya tradisi melaksanakan Triputra Improvement Forum. Kali ini yang ke-17. Meskipun kondisi dunia sedang goyang terus dengan datangnya pandemi tahun 2020 kemarin, sudah 2 tahun pandemi ini berjalan, dan syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita semua diberikan kesehatan, kita bisa melewati ini dengan baik. Titip agar kita tetap jaga prokes. Boleh pede jalan-jalan, tapi tetap jaga prokes supaya kita tetap selalu sehat dan bisa berkarya yang menjadi kebanggaan bagi nusa dan bangsa ini. Di samping pandemi ada perang sekarang di Ukraina. Masih untung jauh di sana, tidak dekat dengan Indonesia. Tapi akibatnya sudah mulai terasa sampai ke sini, ke Indonesia. Yaitu supply chain dari barang-barang yang diimpor, yang kita harus ekspor pun menjadi sedikit terganggu. Namun demikian, masih ada beberapa bisnis yang sangat baik ternyata. Dan Triputra juga punya beberapa bisnis ini, yaitu di bidang energi dan di bidang agriculture.
di sawit, di beras dan sebagainya, itu kondisinya sangat baik saat ini selama 2 tahun ini, dan mudah-mudahan masih akan terus berjalan ke depan sehingga membantu perekonomian bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi dalam kondisi yang sulit ini ternyata ada berkat juga, ada berkah juga buat kita semua. Teman-teman yang saya kasih, insan Triputra, motonya Triputra itu excellence through people and process. Dan kita tahu DNA Triputra ada 4, yaitu yang pertama integrity, yang kedua excellence, ketiga itu compassion, dan yang terakhir yaitu humility. Semuanya itu menjadi demikian penting, menjadi ciri khas dari Triputra. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah perusahaan yang akan terus ada sampai 1000 tahun lamanya. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita bisa membangun kompetensi kita. Kompetensi kita serta karakter kita yang kita harus bangun supaya kita bisa menjadi manusia yang sudah selesai dengan diri kita sendiri. Yang sudah selesai dengan diri kita sendiri itu maksudnya tidak hanya mikirkan kita sendiri, tidak masih baperan, tapi kita memikirkan orang lain. Kita bisa berpikir dengan jernih, punya hati nurani yang tulus, sehingga kita bisa bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi juga bangsa dan negara ini. Perusahaan yang kita sayangi, tempat kita bekerja mencari nafkah. Kita juga harus membangun kompetensi kita dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi ahli-ahli di bidang kita masing-masing. Semuanya itu kita tujukan supaya kita bisa lebih daripada yang kita harapkan, sehingga kita mencapai kesempurnaan, kita mencapai yang namanya infinity, yang lebih dari, pokoknya yang paling baik lah, yang sangat sempurna. Jadi bangunlah diri kita supaya kita beyond our talent, dan juga kita bisa beyond our normal performance. Jadi kalau di bidang apapun juga kita bekerja, ayo kita jadi yang terbaik. Karena dengan menjadi yang terbaik, dengan karakter yang memang baik, maka kita akan dapat trust. Dari siapa? Dari pemilik perusahaan, dari teman-teman, dari masyarakat. Akibatnya kita akan dicari dan kita akan bisa kontribusi yang lebih kepada bangsa dan negara. Itulah dari keinginan dari DNA Triputra dan juga harapan dari Triputra ke depannya supaya kita bisa tumbuh perusahaan Triputra Group ini 1000 tahun lamanya. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya banggakan, tanggal 15 Oktober nanti kita akan melaksanakan TIF yang ke-17. Triputra Improvement Forum yang ke-17. Setelah 2 tahun dilakukan dengan online, kita akan lakukan kali ini dengan hybrid. Ayo kita datang, kita ikut berpartisipasi, hadir nanti dalam acara tanggal 15 Oktober 2022, baik secara online maupun secara offline di tempatnya nanti di Suwana Hall. Semoga ini memberikan kita inspirasi yang lebih lagi, menjadi contoh-contoh buat orang-orang lain dan diri kita sendiri, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga, bangsa, perusahaan, dan juga dunia. Sampai ketemu di acara TIF 17, 15 Oktober 2022. Salam sehat selalu. Sukses dan semangat. Baik, terima kasih Bapak Hadi Kasim atas closing speech-nya. Semoga TIF ke-17 ini dapat menjadi wadah bagi kita semua sebagai insan Triputra untuk menjadi pemudi dan pemuda Indonesia yang membanggakan, serta dapat mengharumkan nama bangsa melalui karya-karya kita semua. Bapak, Ibu sekalian, demikianlah rangkaian opening ceremony pada pagi hari ini.
Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang telah hadir. Punya teman banyak yang kreatif, menahan senang tak kuasa. Sampai jumpa di acara TIF dengan improvement yang luar biasa. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi pada acara Puncak TIF ke-17 pada tanggal 15 Oktober 2022 mendatang. Salam improvement!